Duar, duar, duar. Langit malam yang sudah kelam menjadi terang oleh ledakan energi yang dahsyat. 5 kekuatan dahsyat dari makhluk aneh itu saling bertemu di udara dengan energi tantri, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan dedaunan di sekitar dan mengguncang pepohonan hingga akarnya. Suara ledakan bergema ke seluruh penjuru hutan, seperti gemuruh badai yang mendekat. Tantri terhuyung ke belakang, 3 langkah mundur. Namun tubuhnya tetap tegak berdiri meski napasnya mulai terasa berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tetapi tekadnya tetap membara. Ini bukan lawan biasa, pikirnya. Ia merasakan kekuatan kelima makhluk itu begitu gelap dan penuh kebencian. Namun, ia tidak bisa mundur. Orang tua yang terluka di belakangnya adalah tanggung jawabnya. Dan Tantri tahu ia harus menyelesaikan pertempuran ini secepatnya. Tiba-tiba, tubuh Tantri memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu melingkupinya, seperti selimut keemasan yang bersinar di tengah kegelapan malam. Aura cahaya itu begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya terasa bergetar. Daun-daun kering beterbangan, dan makhluk-makhluk aneh itu menutup mata mereka sejenak, tidak mampu menahan silau yang menyakitkan. Dalam sekejap, tubuh Tantri berubah. Sosoknya yang ramping berubah menjadi seorang pertapa tua. Rambut putih panjang bergerai indah diterpa angin hutan, seperti ombak yang bergulung pelan. Wajahnya yang dulu tegas kini berubah menjadi tenang, namun aura kewibawaannya semakin kuat. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut berwarna keemasan, sementara mata pertapa itu masih terpejam, seperti tengah memusatkan kekuatan yang luar biasa. Tantri kini berdiri dengan 2 pedang di tangannya, menyilang ke atas, teracung ke langit. Dari kedua pedang itu, cahaya berpendar seperti aliran sungai cahaya yang terus mengalir tanpa henti. Langit yang kelam seolah merespons kekuatannya, dengan awan-awan bergerak cepat, menyisakan celah di mana bintang-bintang tampak berkilauan. Aura sakral memenuhi tempat itu, membuat makhluk-makhluk aneh itu merasakan tekanan yang begitu besar. Tantri telah menggunakan jurus 7 rupa tingkat 6, sebuah jurus yang hanya dikuasai oleh sedikit pendekar sepanjang sejarah. Jurus ini tidak hanya mengubah penampilan fisik, tetapi juga menyatukan energi jiwa dengan kekuatan alam, membuat penggunanya hampir tak terkalahkan. Tantri tahu, jurus ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Makhluk-makhluk itu terlihat gelisah. Mereka mundur 3 langkah secara serentak, seolah-olah kaki mereka bergerak tanpa diperintah. Mata merah mereka yang sebelumnya penuh kebencian kini memancarkan ketakutan. Aura Tantri yang begitu tajam menusuk langsung ke inti keberadaan mereka, membuat mereka kehilangan keberanian untuk maju. Tubuh Tantri terus bercahaya, sementara wajahnya tetap tenang, seperti seorang pertapa yang tengah bermeditasi. Perlahan, ia membuka matanya. Mata itu memancarkan cahaya putih cemerlang, seperti matahari kecil yang mampu menembus kegelapan. Pandangannya lurus menatap ke arah kelima makhluk itu, penuh dengan ketenangan dan keyakinan. Dalam tatapan itu, tersirat kekuatan yang tidak terbantahkan, seolah Tantri telah menjadi perwujudan dari kekuatan alam itu sendiri. Sudah cukup bermain-main, ucap Tantri dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Suaranya menggema, seolah langsung menyatu dengan angin malam. Kalian bukan tandinganku. Jika kalian terus memaksa, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Makhluk-makhluk itu saling berpandangan, ragu-ragu. Salah satu dari mereka menggeram, mencoba menunjukkan keberanian. Tetapi suaranya terdengar gemetar. Kau bukan manusia biasa. Kau siapa sebenarnya? Tantri tersenyum tipis. Ia tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan mulai menggerakkan kedua pedangnya dengan gerakan yang lambat namun penuh arti. Setiap gerakan menghasilkan aliran energi yang berputar di sekelilingnya,
menciptakan pusaran angin yang semakin lama semakin kuat. Daun-daun dan debu terangkat ke udara, berputar mengelilingi Tantri seperti pelindung yang tak terlihat. "Pergilah, atau hadapi kehancuran," kata Tantri sekali lagi. Suaranya penuh dengan peringatan. Namun, makhluk-makhluk itu, meski ketakutan, tidak berniat mundur begitu saja. Dengan teriakan penuh amarah, mereka melancarkan serangan terakhir, melemparkan energi gelap mereka ke arah Tantri. 5 aliran energi hitam melesat di udara, seperti ular-ular besar yang menyambar mangsanya. Tantri tidak bergerak. Ia hanya mengangkat kedua pedangnya ke depan, menyilang di dadanya. Dalam sekejap, energi hitam itu bertemu dengan cahaya yang memancar dari pedangnya. Duar, ledakan besar terjadi, mengguncang seluruh hutan. Tanah di sekitar mereka retak, dan pohon-pohon tumbang akibat gelombang energi. Namun, ketika asap dan debu mulai mereda, Tantri masih berdiri di tempatnya. Tidak bergeming sedikit pun. Tubuhnya tetap memancarkan cahaya yang terang. Ia mengayunkan kedua pedangnya ke samping, menciptakan gelombang energi yang menyapu ke arah 5 makhluk itu. Gelombang itu begitu kuat hingga kelima makhluk tersebut terlempar jauh, menghantam pepohonan besar di belakang mereka. Mereka mengerang kesakitan, tidak mampu lagi berdiri. Satu persatu mereka memudar, seperti bayangan yang tersapu oleh sinar matahari, meninggalkan hawa dingin yang perlahan menghilang. Tantri menurunkan pedangnya, menghembuskan napas panjang. Tubuhnya kembali berubah ke wujud semula. Sosok seorang pendekar wanita dengan tatapan penuh ketenangan. Ia menoleh ke arah sosok tua yang terluka, lalu segera melangkah mendekatinya. "Pertempuran sudah selesai," bisiknya pada dirinya sendiri. "Sekarang, waktunya untuk menyelamatkanmu." Tantri mengangkat tubuh orang tua itu dengan hati-hati, lalu melesat meninggalkan medan pertempuran yang sunyi, menuju tempat aman di mana ia bisa memberikan pertolongan. Cahaya matahari mulai redup, dan langit malam kembali menyelimuti hutan, seolah menyembunyikan pertempuran yang baru saja terjadi. Tantri dan lembaran bercahaya sebelum melesat membawa orang tua di bahunya. Mata Tantri menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah lembaran bercahaya tergeletak di tanah, tampak berkilau dalam kesunyian. Ia tergerak untuk mengambilnya. Namun situasi tidak memungkinkannya berlama-lama. Dengan gerakan cepat, ia menyambar lembaran tersebut, melesat ke udara, dan berhenti sejenak. Suara misterius tiba-tiba. Sebuah suara menggema, memenuhi udara di sekelilingnya. "Bawa orang tua itu ke perguruan Gunung Senja." Tantri menggumam, kebingungan. Gunung Senja. Namun, ia tidak punya waktu untuk mempertanyakan lebih jauh. Gunung di kejauhan, dikelilingi kabut tipis, terlihat seperti tujuan yang dimaksud. Tanpa pikir panjang, ia melesat menuju tempat itu. Tiba di perguruan Gunung Senja. Setibanya di kaki gunung, Tantri melihat sebuah perguruan besar, dikelilingi puncak-puncak yang menjulang. Ia turun dengan penuh kehati-hatian di halaman perguruan. Namun kedatangannya segera disambut ratusan murid yang mengepungnya dengan ekspresi waspada. "Kau apakan guru kami?" seru salah seorang dari mereka dengan nada penuh curiga. Tantri tidak menjawab. Ia hanya membaringkan tubuh orang tua yang dibawanya di atas tanah, menunjukkan bahwa ia tidak berniat mencelakai siapapun. Namun suasana tetap tegang. Konfrontasi dengan murid-murid Gunung Senja. Ternyata dia guru Gunung Senja, gumam Tantri setelah mengenali sosok yang dibawanya. Dari dalam pondok utama, seorang lelaki tua melesat keluar dan hinggap di tengah kerumunan. Ia tampak bijaksana, dengan rambut dan janggut memutih, serta aura kewibawaan yang memancar. "Kalian tidak boleh gegabah. Jangan langsung menyerang," ucapnya tegas. Namun, seorang lelaki bertubuh tegap melangkah maju dengan keberanian. "Maaf, sesepuh.
Kami melihat wanita ini membawa guru di bahunya. Dan kami yakin dia telah mencelakai guru Gunung Senja. Apakah salah jika kami ingin mempertahankan perguruan ini? Sesepuh itu menghela napas panjang sebelum membentak dengan suara lantang. Diam, ia menatap murid-muridnya dengan tajam. Lalu berkata, apakah kalian yakin wanita ini mampu mengalahkan guru Gunung Senja? Dia hanya seorang wanita, ucapnya sambil menyepelekan Tantri. Tantri yang tak terprovokasi Tantri hanya tersenyum dingin. Namun di dalam hatinya ia berpikir, kalau memang nanti aku terpojok, aku tidak keberatan menghancurkan perguruan ini. Namun, aku hanya ingin membela diri. Sesepuh itu mendekat dan bertanya, apakah tuduhan mereka benar, Nona? Tantri menjawab dengan tenang, menceritakan kronologi pertemuannya dengan orang tua itu. Namun, alih-alih mendengarkan dengan serius, para murid dan sesepuh hanya tertawa mengejek. Aura Tantri meledak. Tantri tetap diam, tidak terganggu oleh ejekan mereka. Namun tiba-tiba, aura kuat yang tersembunyi dalam dirinya meledak. Luar, gelombang energi yang dilepaskannya membuat lebih dari 100 murid, termasuk sesepuh, terpental ke segala arah. Tubuh mereka melayang seperti daun kering yang ditiup angin kencang. Kehormatan dan permintaan maaf menyadari kekuatan luar biasa Tantri. Mereka semua akhirnya percaya pada cerita yang disampaikan olehnya. Sesepuh itu bangkit perlahan. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan kagum. Maafkan kami, Tuan Pendekar. Kami salah paham. Maafkan kami, ucap sesepuh itu dengan nada penuh hormat. Tantri memandang mereka dengan tatapan dingin. Bila kalian tetap memaksa, aku tidak keberatan menghancurkan perguruan ini, ucapnya tegas. Langit Gunung Senja dipenuhi awan gelap. Udara terasa tegang. Cahaya sisa senja memudar, menyisakan semburat merah keunguan yang melingkupi perguruan. Tantri berdiri kokoh di tengah halaman. Tubuhnya masih memancarkan aura berkilauan, bagai seorang dewi perang yang baru turun dari kahyangan. Hening melingkupi setelah ledakan auranya merobohkan ratusan murid perguruan Gunung Senja. Sesepuh yang tadi angkuh kini terdiam dengan wajah pucat. Apa kalian masih ingin menuduhku yang bukan-bukan? Ujar Tantri dingin. Suaranya tenang tapi mengandung ancaman tajam. Beberapa murid yang terpental sebelumnya merangkak bangkit dengan ekspresi ngeri. Sesepuh itu, yang kini wajahnya dipenuhi peluh, buru-buru menangkupkan tangan sebagai tanda permohonan maaf. Kami salah paham, Tuan Pendekar. Maafkan kami atas kelancangan kami. Tantri hanya mendengus. Aku tidak ingin masalah. Aku hanya datang ke sini karena suara misterius menyuruhku membawa orang tua ini ke tempat kalian. Ia melirik tubuh tak sadarkan diri guru mereka yang masih terbaring di tanah. Napasnya pelan tapi stabil. Sesepuh itu segera berjongkok di samping tubuh guru mereka, memeriksa dengan teliti. Wajahnya berubah lega setelah memastikan bahwa guru mereka hanya kelelahan akibat luka dalam, bukan ancaman kematian. Namun, kekuatan yang telah melukai guru mereka membuatnya penasaran. Sesepuh itu bangkit lagi dan mendekati Tantri dengan hormat. Maafkan kami sekali lagi, Tuan Pendekar. Jika benar apa yang kau katakan, maka kami berutang budi kepadamu karena telah menyelamatkan guru agung kami. Namun, bolehkah kami tahu, siapa sebenarnya Nona ini dan apa yang terjadi hingga guru kami terluka parah? Tantri menatap lurus ke arah sesepuh itu. Setelah merenung sejenak, ia pun menjelaskan pertempuran sengit melawan 5 makhluk aneh di hutan. Tentang bagaimana orang tua itu muncul di tengah pertempuran, terluka, dan memberinya pesan aneh untuk menuju Gunung Senja. Makhluk-makhluk itu bukan manusia biasa, tambah Tantri dengan nada penuh peringatan. Kekuatan mereka gelap dan sangat destruktif. Mereka bukan hanya mengincar guru kalian, tapi mungkin seluruh perguruan ini. Para murid yang mendengar cerita itu mulai saling berbisik dengan wajah penuh kecemasan.
Sesepuh mengangkat tangannya untuk menghentikan bisikan itu. Makhluk gelap. Apakah ini terkait dengan kelompok penghancur yang pernah menyerang desa-desa di kaki gunung? Tantri mengangguk samar. Tak ingin memperpanjang spekulasi. Mungkin. Tapi aku hanya bisa memastikan bahwa kalian harus memperkuat pertahanan perguruan ini. Makhluk-makhluk itu belum selesai dengan kalian. Sesepuh itu terdiam sejenak. Matanya menyiratkan kekhawatiran mendalam. Kami akan mengindahkan peringatanmu, pendekar. Dan sebagai tanda terima kasih kami atas jasamu, izinkan kami merawat guru kami dulu. Mungkin setelah ia sadar, kita bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tantri mengangguk perlahan, bersiap untuk pergi.